Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Wahyuni dari STI STMB dengan NPM 10119160. Di sini saya akan menyampaikan suatu video untuk penilaian ujian tengah semester. Dari sini yang akan saya sampaikan yaitu materi Ahamiyatul Marifatullah yang pertama. Artinya pentingnya mengenal Allah. Metode yang digunakan yaitu tafakur. Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan kita mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Kegiatan tafakur adalah berpikir menggunakan akal dan merasakannya menggunakan kalbu. Tujuan dari Ahamiyatul Marifatullah yaitu memahami pentingnya marifatullah dalam kehidupan manusia, memahami bahwa marifatullah dapat menjadikannya mencapai hasil penambahan iman dan takwa. Buah dari pentingnya mengenal Allah yaitu kemerdekaan, ketenangan, berkah, kehidupan yang baik, surga dan keridhaan Allah. Adapun penghalang dalam mengenal Allah yaitu sombong, zolim, dusta, fasih, ingkar, fasad, lengah, banyaknya berbuat dosa dan juga ragu-ragu. Dan untuk materi kedua yaitu At-Thariq ila Marifatullah. At-Thariq ila Marifatullah atau cara menuju Marifatullah yaitu memahami bahwa jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya. Yang pertama ada ayat kauliyah. Ayat kauliyah merupakan perkataan langsung oleh Allah dalam firman Al-Quran. Dan yang kedua ada ayat kauniyah, merupakan ayat ciptaan Allah. Yang kedua memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang pertama metode Islam yaitu dengan cara menggunakan akal yang akan membuat manusia menyaksikan bukti kekuasaan atau keesaan Allah dan tunduk kepada Allah yang akhirnya akan bersikap tasdik atau membenarkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ada metode selain Islam, lebih senang mengikuti hawa nafsunya dan hanya berlandasan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, mendatangkan keraguan-raguan yang akan mengantarkan pada kekufuran. Orang-orang beriman menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan sehingga menambah keyakinan keimanan mereka. Sedangkan orang-orang kafir tidak menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan yang dapat menguatkan keimanan, akan tetapi hanya terbatas takjub dan kagum. Dan materi ketiga ada Al-Mawani min Marifatullah. Al-Mawani min Marifatullah ini yaitu penghalang dalam mengenal Allah. Terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama ada maradu syahwat. Maradu syahwat yaitu berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Contohnya yaitu al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, az-zulmu atau kezaliman, al-kijbu yaitu kedustaan, kasratul mash yaitu banyaknya melakukan perbuatan maksiat. Dan yang kedua ada maradu syubhat, berbagai hal yang menimbulkan kerugian keraguan, banyaknya berkaitan dengan masalah akal dan juga logika. Contoh maradu syubhat yaitu azolu atau kezahilan atau bisa juga dibilang kebodohan, al-irtiyab yaitu keraguan-keraguan, al-inhirab penyimpangan, dan al-ghaflah kelalaian. Al-adilah ala wujudillah yaitu bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Seseorang yang mengaku muslim sepantasnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mengenal Allah dengan baik pasti ia akan tahu tujuan ia diciptakan ke muka bumi.
Eksistensi Allah ditunjukkan oleh beberapa dalil. Yang pertama, ada dalilul fitri atau dalil fitrah. Dalil fitrah yaitu manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak dalam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua, ada dalilul hish, yaitu dalil yang dapat dilihat oleh indera. Ada bukti-bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat atau dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan juga rasul. Dan yang ketiga, ada dalilul akli atau dalil yang dapat dilihat oleh akal. Bukti rasional akal untuk merenungkan keadaan diri manusia alam semesta dapat membuktikan adanya Tuhan dengan beberapa teori. Yang pertama, teori sebab. Teori sebab pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Mustahil sesuatu ada dengan sendirinya. Pemikiran tentang ini akan berakhirnya dengan teori sebab yang utama, dia adalah Tuhan. Teori keteraturan. Alam semesta dan seluruh isinya bergerak dengan sangat teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan yang maha dahsyat pada yang mengendalikannya. Dan selanjutnya ada dalilul nakli atau nas. Dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Dan yang kelima, ada dalilul thorik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau sejak Nabi Adam as hingga hari ini yang menunjukkan kejayaan bangsa-bangsa di masa lampau. Teori yang nomor 5 yaitu tauhidullah, yang artinya mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekuasaannya. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berkah dan layak disembah. Tiada sesembahan yang benar selain Allah, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Dan yang terakhir yaitu mengenai al-hayah fi zilali tauhid, yang artinya hidup di bawah naungan tauhid. Setiap insan mendambakan kehidupan yang baik, penuh kebahagiaan, bebas dari rasa takut dan memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, tidak semua orang dapat merasakan kehidupan yang demikian. Banyak orang yang selalu dihantui rasa takut dan kecemasan luar biasa. Mereka merasa tidak ada yang menjamin kehidupannya. Kehidupan yang baik hanya akan didapatkan apabila orang hanya wala kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwala atau loyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah tentang hal-hal tauhid. Dan yang pertama, untuk dapat mentauhidkan Allah, ada zat. Zat atau esensi Allah adalah zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Zat Allah itu jauh lebih besar dari yang bisa digambarkan oleh akal manusia, dan lebih besar dari apa yang terbesit dalam pikiran manusia. Dan yang kedua, ada sifat. As-sifat atau sifat
Dan al-asma, nama-nama Allah Ta'ala adalah sifat dan asma yang maha sempurna. Dan yang ketiga ada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala disebutkan dalam surah Al-Hasyr. Yang terakhir ada af'al atau perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki kesempurnaan dalam al-af'al, yaitu perbuatan penciptaan langit, bumi, manusia, malaikat, jin dan surga, neraka dan lainnya merupakan af'al atau perbuatan, dan tidak ada siapapun yang dapat menolak ketentuan dan kehendaknya. Macam tauhid. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara macam tauhid, yang pertama ada asma wa sifat. Dan at-tauhidu asma wa sifat, yaitu meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat sempurna, tidak ada yang serupa dengannya. Dan yang kedua ada rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengubah keadaan mereka. Tauhid rububiyah menuntut kita agar menjadikan Allah sebagai pencipta alam semesta, pemelihara dan pemberi rezeki alam semesta, pemilik alam semesta. Dan yang ketiga ada mulkiyah. Tauhid mulkiyah yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan atau hukum. Dan yang terakhir ada uluhiyah. Tauhid uluhiyah yakni pengesahan Allah dalam ibadah, bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan disembah. Kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid artinya adalah ikhlas, yaitu melepaskan diri dengan menjauhi togut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Maka seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai mahbuban atau yang dicintai, Tuhan yang dituju, Raja yang ditaati, Tuhan yang disembah. Karena Allah juga dapat mencapai kehidupan kita yang lebih baik. Kehidupan yang baik ini di dunia maupun di akhirat, yang mana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan surga, ridho Allah dan melihat Allah. Dengan hidup di bawah naungan tauhid seperti inilah manusia akan terbimbing ke arah hayatun toibah, yang artinya kehidupan yang baik. Sekian ringkasan atau poin-poin yang bisa saya sampaikan dengan sesingkat-singkatnya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadikan pengetahuan baru bagi yang belum tahu, dan semoga bermanfaat tentunya bagi saya dan kalian semua yang nonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.